Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para hadirin dan hadirat, para jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para hadirin dan hadirat, pertama-tama harus kita sadari bahwa tugas seorang muslim dan seorang yang beriman adalah pertama menempatkan dirinya atau menanamkan kesadaran terus-menerus di dalam dirinya bahwa kita ini adalah hamba, ya. Jadi kesadaran tentang ubudiyah, ya, itu penting sekali ditanamkan di dalam diri seorang yang beriman. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan manusia dan jin, setan tidak masuk di sini, ya. Jadi aku menciptakan manusia dan jin untuk menyembah kepadaku. Kenapa tidak ada setan di situ? Ya, kenapa yang disebut di dalam ayat itu kok hanya al-insu wal jinnu, manusia dan jin, ya. Syaitan tidak disebut, ya. Karena memang syaitan ini dari awal, meskipun dia ini sebetulnya hamba Allah, tetapi dia tidak menempatkan dirinya sebagai hamba Allah. Syaitan atau iblis itu dari awal, ya, itu tidak menempatkan dirinya sebagai hamba Allah, karena syaitan itu menentang perintah Allah, dan wataknya syaitan, watak dasarnya syaitan adalah menentang perintah-perintah Allah. Cetakannya syaitan adalah tidak mau menjadi hamba Allah, meskipun dia adalah hamba Allah, tetapi dia tidak menganggap dirinya hamba Allah. Makanya dalam ayat itu yang disebutkan hanya manusia dan jin, ya. Jadi kesadaran mengenai ubudiyah ini penting sekali. Manusia tugasnya adalah selalu menyadarkan dirinya bahwa kita ini adalah hamba Allah. Ada pertanyaan ini. Kalau manusia menempatkan dirinya sebagai hamba, apakah itu tidak merendahkan kemanusiaannya? Karena hamba itu rendah, ya, hamba itu rendah. Kalau manusia menempatkan dirinya sebagai hamba, apakah itu tidak sama saja dengan melakukan dehumanisasi, yaitu memerosotkan kemanusiaan kita tidak menjadi manusia, kita menjadi
hamba itu, menjadi slave, menjadi hamba. Ini pertanyaan-pertanyaan yang dulu pada abad 19 ya pernah dikemukakan oleh para filosof-filosof Eropa. Pada abad 19 di Eropa itu ada gelombang pemikiran, ada gelombang pemahaman, ada kesadaran manusia itu harus memberontak agama. Itu abad 19, itu abad yang disebut dengan abad dari yang ditandai dengan puncaknya modernitas ya. Itu terjadi abad 18-19. Abad ketika manusia Eropa berusaha melepaskan diri dari kehambaan terhadap Tuhan. Karena mereka mengira bahwa kalau orang melepaskan kehambaan kepada Tuhan, mereka merdeka. Jadi kemerdekaan manusia dicapai dengan melepaskan manusia dari ubudiyah, dari posisi sebagai hamba kepada Allah. Mereka mengira kemerdekaan itu akan dicapai kalau manusia lepas dari ubudiyah lillah, menghamba kepada Allah. Makanya di Eropa abad 18-19 itu muncul para pemikir-pemikir yang begitu sengit sekali kepada agama. Dalam hal ini kepada gereja Katolik. Mereka menganggap bahwa agama itu adalah sumber penindasan. Makanya muncul para pemikir-pemikir Eropa yang anti kepada agama, terutama di negara Prancis. Di negara Prancis itu muncul para pemikir-pemikir yang anti kepada agama. Ya, salah satunya yang terkenal dengan pernyataannya bahwa jika manusia kepingin menjadi manusia dan merdeka dan terhormat sebagai manusia, maka dia harus melepaskan kehambaan, melepaskan ubudiyah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Tuhan ya. Salah satu yang terkenal dengan pernyataan seperti ini adalah seorang pemikir namanya Feuerbach dari Jerman yang mengkritik agama Kristen. Agama Kristen dalam hal kehambaan kepada Allah sama dengan Islam ya, yaitu bahwa manusia itu adalah hamba Tuhan. Nah, para pemikir-pemikir Eropa ini menganggap bahwa manusia yang hidup di bawah kekuasaan agama-agama pada saat itu mereka menjadi manusia-manusia yang lemah mentalnya karena mereka menghamba kepada Tuhan. Kalau mereka kepingin menjadi manusia yang kuat dan merdeka, maka mereka harus melepaskan kehambaan kepada Allah. Puncak dari gelombang pemikiran ini adalah pada seorang pemikir besar dari Austria namanya Nietzsche, yang terkenal dengan pendapatnya atau pernyataannya bahwa Tuhan telah mati ya. Tuhan mati, manusia hidup ya. Kalau Tuhan hidup, manusia mati. Ini pendapatnya orang-orang atau para pemikir Eropa pada abad-abad itu 18-19. Nah, saudara-saudara, pendapat seperti ini jelas keliru. Dan di dalam perkembangan sejarahnya terbukti keliru. Kenapa? Manusia itu diciptakan oleh Allah. DNA-nya atau
susunan dirinya itu, manusia itu memang ciptaan yang selalu cenderung kepingin menyembah. Itu manusia. Manusia itu tidak bisa mandiri, tidak bisa. Karena yang mandiri sepenuhnya itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sifatnya Allah itu adalah salah satunya qiyamuhu qiyamuhu binafsihi. Apa arti sifat ini? Qiyamuhu binafsihi. Allah itu mandiri semandiri-mandirinya, tidak butuh yang lain. Ya. Innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah itu tidak butuh alamin. Apa itu alamin? Para mufassir menafsirkan yang disebut dengan alamin. Alam itu artinya segala hal yang selain Allah. Ma siwallah itu alam. Ya, ma siwallah itulah alam. Allahu ghaniyyun 'anil alamin. Allah tidak butuh selain dirinya. Karena itu Allah lah hanya satu-satunya ini. Allah itu yang tidak butuh. Semua selain Allah yaitu alam butuh yang lain. Dengan kata lain apa? Selain Allah itu butuh orang yang atau pihak ketiga yang menjadi sandarannya. Itu pasti butuh. Nah, sandaran ini kalau keliru menyikapinya kita, dia bisa berubah pelan-pelan jadi Tuhan ini. Jadi saya ulang, yang mandiri sepenuhnya, yang qiyamuhu binafsihi hanya Allah. Manusia itu selalu tidak qiyamuhu binafsihi. Dia selalu ikhtiyajuhu ila ghairihi. Jadi sebaliknya sifat qiyamuhu binafsihi adalah al-ikhtiyaju ilal ghairi, butuh kepada yang lain. Siapa yang lain? Siapa saja. Yang lain itu bisa teman, bisa istri, bisa atasan, bisa bos, bisa ketua RT, bisa ayah, bisa ibu, bisa penjual di toko-toko itu, ya, bisa tukang putu kalau keliling malam-malam di perumahan, itu juga kita butuh dia. Semua orang selain Allah itu ikhtiyajun ila atau muhtajun ilal ghair, butuh kepada yang lain. Nah, butuh kepada orang lain ini nanti akan bertingkat-tingkat. Ada kebutuhannya itu yang biasa-biasa saja. Kita butuh tukang sayur, itu biasa. Kita butuh tukang sayur, kita butuh tukang bakso. Oke, ini kan kebutuhan yang minimal ini. Naik lagi, kita butuh orang yang memberi pekerjaan kepada kita. Ngelamar pekerjaan, kita butuh bos, kita butuh atasan. Kira-kira menurut Anda, tingkat kebutuhan kita kepada tukang sayur dengan atasan kita di kantor itu lebih tinggi mana kebutuhan kita? Hah? Lebih tinggi yang kedua kan? Lebih tinggi kebutuhan kita kepada atasan kita di kantor. Artinya apa? Derajat kebutuhan kita naik. Dari tukang sayur biasa itu butuh, kita butuh tukang sayur, tapi ya butuh begitu saja. Tapi kepada atasan kita di kantor, kebutuhan kita itu kebutuhan yang lebih tinggi. Bahkan kebutuhan ini bisa membuat kita kalau berdiri di depan atasan kita di kantor, kita menunduk itu, ya kan? Kita menundukkan kepala. Kalau Anda berdiri di depan tukang sayur, kira-kira apakah kita duduknya begini? Enggak mungkin lah.
Di depan tukang sayur kita ya biasa begini, malah kadang-kadang begini apa bosi ya kan, karena kita merasa diri kita sebagai atasan. Tapi apakah kita berani bersikap seperti ini di depan atasan kita? Nggak berani. Kenapa? Karena ikhtiyat kita, kebutuhan kita kepada orang lain pada konteks ini itu lebih tinggi. Ini baru atasan di kantor ini. Baru atasan di kantor. Nanti ada kebutuhan lain yang lebih tinggi lagi. Hubungan kita dengan guru yang mengajar kita. Apalagi kalau guru ini guru spiritual. Nah, kita berhadapan dengan guru kita, guru spiritual. Kira-kira sikap kita kepada guru atau kiai kita, ya, dengan sikap kita kepada atasan kita di kantor, itu beda nggak? Beda kan? Kalau di depan keatasan kita di kantor ya menunduk, tapi menunduk biasa saja. Salaman kan apakah dicium? Atau apakah kita akan mencium tangannya atasan kita di kantor? Tidak kan ya, tapi kalau ulama, kiai yang kita hormati, kita cium. Ini baru tingkat kiai, ada lagi nanti kebutuhan di atasnya, terus sampai puncaknya kita butuh orang lain, dan orang lain ini kita anggap sebagai Tuhan. Jadi manusia itu tidak bisa qiyamuhu binafsihi. Ya. Kalau Anda berpandangan bahwa supaya manusia merdeka harus meniadakan Tuhan, itu nanti ujungnya sampean akan mencari Tuhan-Tuhan lain sebagai penggantinya. Sudah pasti itu. Sudah pasti. Dan sudah terjadi dalam sejarah manusia. Ketika bangsa Eropa menyatakan, mendeklarasikan God is dead, Tuhan itu mati, pada abad 19. Abad 20 muncul fenomena yang aneh sekali. Ini terjadinya di Jerman pada tahun 30-an. Di Jerman muncul seorang tokoh besar sekali yang menahbiskan dirinya, mengangkat dirinya sebagai seorang pemimpin negara yang luar biasa dihormati oleh bangsa Jerman, dan penghormatannya begitu rupa sehingga mirip dengan penghormatan kepada Tuhan, yaitu Hitler. Tahun 30-an itu muncul tokoh-tokoh yang seperti ini. Di Jerman ada Hitler, di Italia ada Mussolini. Ini orang-orang yang tanda kutip disembah oleh rakyatnya. Kenapa? Kok bangsa Eropa yang sudah menyatakan Tuhan mati, kok tidak merdeka juga akhirnya? Kenapa kok butuh Tuhan pengganti? Jadi ilusi bahwa manusia itu bisa hidup tanpa Tuhan itu adalah ilusi yang keliru, yang menipu. Tidak bisa terjadi, karena sifat daripada manusia itu adalah ikhtiyajun ila ghairihi, membutuhkan orang lain. Yang bisa mandiri sepenuhnya itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kembali kepada tema tadi soal ubudiyah. Ini penting sekali. Saudara-saudara, karena kita ini hamba Allah, ya. Jadi daripada kita ini menghamba kepada sesama manusia, kan lebih baik menghamba Tuhan yang di atas manusia. Karena kalau toh sampean tidak menghamba Allah, tidak mau, pada akhirnya sampean juga akan menghamba yang lain, menghamba uang,
menghamba atasan, menghamba raja, menghamba benda-benda, menghamba ini dan itu. Nah, justru ini ajaran Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu justru kalau sampean menyembah Allah, merdekalah sampean sebagai manusia. Jadi kebalikan dari cara berpikir orang-orang Eropa abad 19 itu. Justru kalau Anda menyembah Allah, Anda akan merdeka, Anda akan kuat. Makanya ada sebuah hadis yang redaksi Arabnya saya tidak hafal, tapi artinya barang siapa yang sombong, Allah akan merendahkan dia. Barang siapa yang merendahkan diri, justru Allah akan naikkan pangkatnya dia. Ya kan? Jadi orang yang merendahkan diri di hadapan Allah justru diangkat oleh Allah derajatnya. Orang yang sombong di hadapan Allah, dan kalau orang kok sombong di hadapan Allah, itu otomatis akan sombong juga di hadapan manusia. Otomatis itu. Orang yang sombong di hadapan Allah otomatis akan sombong di depan seluruh manusia, kecuali manusia lain yang dia anggap Tuhan. Dia nggak berani sombong, dia akan menunduk. Nah, orang-orang seperti ini yang sombong di hadapan Allah ini akan rendah justru. Dan itu terjadi kepada tadi itu bangsa Eropa. Mereka mengira dengan tanda kutip membunuh Tuhan itu, mereka jadi mulia, mereka jadi berharga, mereka jadi merdeka. Justru mereka menjadi rendah karena setelah mereka membunuh Tuhan, mereka menyembah Hitler. Mereka menyembah sesama manusia itu. Nah, inilah ubudiyah, ini penting sekali. Saya perlu menekankan ini karena sekarang ini juga mulai muncul kembali gagasan-gagasan di tengah-tengah masyarakat modern bahwa kalau manusia itu mau merdeka, bebaskanlah dari agama. Ada juga begitu sekarang. Kalau sampean membebaskan diri agama, itu alih-alih boro-boro sampean mulia, malah justru sengsara. Saudara-saudara sekalian, ubudiyah, ya, ini penting sekali. Ubudiyah inilah yang akan mengangkat derajat manusia. Jadi manusia dengan menghamba kepada Allah justru menjadi manusia yang semanusia-manusianya. Jadi dalam pandangan kita sebagai Muslim, humanisme, kemanusiaan, menghormati manusia, itu justru jalannya adalah lewat kita menaati perintah-perintah Allah. Itulah humanisme Islam. Makin manusia ini menaati perintah-perintah Allah, makin sempurna kemanusiaannya. Makin dia tidak menaati perintah-perintah Tuhan, merosot kemanusiaannya. Karena itu di dalam pandangan para sufi-sufi, Imam Ghazali dalam kitab Mishkatul Anwar menjelaskan bahwa manusia itu seperti makhluk yang ada di tengah-tengah itu, antara binatang dan malaikat. Al-insanu mutaraddidun bainal hayawaniyati wal malakiyati. Manusia itu terombang-ambing antara kehewanan dan kemalaikatan.
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, yang kira-kira redaksinya begini, al-qulubu imma qafasut tuyuri wa imma istablud dawabi, atau al-ajsadu, bukan al-qulubu, al-ajsadu imma qafasut tuyuri wa imma istablud dawabi. Jasad manusia ini kan punya jasad kan. Manusia itu unsurnya dua, ada tubuh, ada roh. Ya, ada tubuh, ada roh. Imam Ghazali dalam kitab Ihya itu mengumpamakan tubuh kita ini seperti kendaraan. Imam Ghazali itu mengumpamakan dalam kitab Ihya, di dalam kitab mengenai kitab Zammid Dunya, kitab Ihya jilid ketiga, itu dikatakan manusia itu hidup ini itu seperti orang yang perjalanan haji, melakukan perjalanan haji. Jenengan, Anda kalau pergi untuk melakukan perjalanan haji, itu apa sih? Kita punya tujuan, yaitu apa? Ka'bah, ya kan? Nah, kalau sampean itu kok rumahnya kok jauh dari Mekah, itu apa yang dibutuhkan untuk sampai ke Mekah? Apa yang dibutuhkan? Apa yang dibutuhkan? Kendaraan. Anda butuh Garuda, butuh Saudia, butuh, ya kalau mau murah-murahan ya Lion, ya kan? Kalau yang nggak punya seongkos besar Lion, ya, atau ya pokoknya butuh kendaraan. Kalau sampean rumahnya jauh dari Mekah, mau ke Mekah, ndak mungkin sampai ke Mekah kalau nggak ada kendaraannya. Cuma Al-Ghazali ini kan hidup pada era pra pesawat. Makanya beliau menggambarkan, kalau kamu ke Mekah butuh kendaraan apa itu? Onta. Butuh onta. Onta ini simbol kendaraan. Nah, dalam perjalanan ini orang yang haji ini di tengah-tengah jalan istirahat di rest area. Ontanya diistirahatkan supaya tidak lelah. Nah, pada saat istirahat ini ada orang haji ini aneh. Ketika istirahat, ontanya dikasih makan, sudah pastilah supaya tidak sakit kan, supaya bisa membawa dia sampai ke Mekah. Tapi ini ada seorang haji yang aneh. Istirahat, ontanya dicarikan makanan, dan dia ribut cari makanan ini. Dia kepingin cari makanan yang paling terbaik untuk ontanya, sampai kemana-mana. Dicarikan kuliner onta. Cariin makanan, wah kalau bisa bukan makanan biasa, kita cariin makanan yang terbaik. Belum puas, cari lagi, kita carikan pakaian juga supaya nggak kedinginan, kita mandiin, kita kalau bisa dikasih minyak biar tubuhnya glowing, wah kayak skincare begitu. Ini ada orang pergi haji, istirahat di rest area, ngurus ontanya, begitu ribut sekali. Karena dia sibuk ngurusi ontanya, dan dia haji kan dalam rombongan, karena kalau dulu di daerah Arab itu orang pergi haji kan rombongan, ya kan. Sendirian khawatir nanti dirampok, makanya mereka haji dalam rombongan besar. Ini dia sibuk ngurusi ontanya, nyariin makanan onta yang sebaik-baiknya macam-macam, sampai rombongan itu meninggalkan dia. Dia ngurusi kendaraannya, namanya onta ini. Nah, orang hidup ini seperti orang pergi haji, kata Al-Ghazali. Sampean ini punya kendaraan hidup, ya. Hidup ini adalah seperti melakukan perjalanan menuju kepada Mekah. Apa Mekahnya orang hidup itu? Akhirat. Nah, kendaraannya apa? Badan inilah onta kita. Ya, onta ini harus diurus, dikasih makan. Tapi jangan seperti orang haji yang dalam contoh tadi itu, ngurusi badan
begitu ributnya sampai ketinggalan rombongan, nggak sampai ke Mekah. Kalau sampean pergi di padang pasir kok ketinggalan rombongan, udah habis itu, selesai. Sampean akan dirampok, akan diserang oleh binatang buas dan seterusnya. Sendirian, nggak bisa. Nah, sampean ini punya badan, ini kendaraan, harus diurus. Cuma ya mengurusnya sekedar sebagai kendaraan. Jangan sampai mengurusnya itu menghabiskan waktu. Ya, kita sekarang hidup di era ketika orang mengurus badan ini itu menghabiskan waktu itu sampai luar biasa. Waktu yang dihabiskan orang modern untuk mengurus badannya itu lebih, persentasinya itu mungkin 90%. Waktu yang dipakai untuk mengurus jiwa dan rohnya yang merupakan bekal menuju ke akhirat itu mungkin 1% saja. Termasuk saya juga begitu. Tiap hari yang kita lakukan adalah kalau kita ini mencari makanan untuk badan kita, wah kita bela-belain itu naik bus ke Bandung. Sudah ada yang naik bus di sini? Atau malah belum tahu bus itu apa? Bus itu kereta cepat. Ke Bandung itu cuma 30 menit. Enak sekali itu. Nah, ini sekarang banyak orang itu yang hanya untuk cari makan enak naik bus pergi ke Bandung kuliner. Ya. Selesai makan siang, jadi berangkat dari Jakarta jam setengah 12 sampai sana jam 12, langsung cari makan ya, karena kaya ya, punya uang. Nanti jam 1 balik lagi. Nah, ini orang sekarang ngurus badan itu menghabiskan umur melebihi waktu yang digunakan untuk mengurus roh dan jiwa. Nah, kata Sayyidina Abu Bakar, al-ajzadu imma qafasut tuyuri wa imma istablud dawabi. Badan kita yang merupakan kendaraan ini ada dua kemungkinan. Bisa seperti burung. Bagaimana burung itu? Burung itu terbang di angkasa, ringan sekali. Kalau ada panggilan apa langsung cepat, sat. Kalau Allah memanggil langsung pergi. Badan kita ini bisa seperti burung, artinya apa? Giat melakukan undangan kebaikan. Kalau Allah memanggil dia untuk kebaikan, dia segera langsung terbang. Ini adalah manusia yang mendekati malaikat. Tadi kan saya katakan manusia itu adalah ciptaan Allah yang berada di antara malaikat dan hewan. Kalau badan manusia seperti kata Abu Bakar itu qafasut tuyur, seperti sangkar burung, maka dia cepat sekali terbangnya. Tetapi juga badan ini bisa menjadi istablud dawabi, menjadi stabil. Tahu stabil? Tahu stabil? Stabil itu rumah hewan, kandang jaran, kuda. Kandang jaran, kandang kuda. Itu istabil, stabil itu kandang. Kandang kuda itu nggak bisa terbang. Nggak mungkin kandang kuda kok terbang, ya itu kecuali kuda dalam mitos Yunani terbang itu. Tapi kalau kuda ya enggak terbang. Kuda itu ya di tanah, enggak bisa terbang itu. Yang bisa terbang burung. Jadi manusia ini badannya ini bisa seperti burung, cepat sekali terbang, memenuhi undangan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan ketaatan. Ada yang seperti kandang kuda di bumi, berat sekali, berjalan di tanah terus, tidak bisa terbang. Nah, jangan sampai kita ini, kalau kita ini badan kita itu kok seperti kandang ternak itu, maka kita ini tingkatan kita itu seperti hewan itu. Ya kita hamba Allah, cuma hamba Allah yang seperti hewan itu. Karena hamba Allah ini kan macam-macam.
ada hamba Allah ini seperti malaikat, ada hamba Allah itu seperti hewan. Nah, jangan sampai kehambaan kita itu adalah seperti hewan ini. Ya hamba Allah, tetapi hamba Allah yang tidak bisa berbuat kebaikan seperti malaikat, tidak bisa. Maka kita harus menjadi hamba Allah yang seperti malaikat ini. Saudara-saudara sekalian, ini sampai jam berapa ini? Saya kok keenakan ngomong ini ya. Sudah selesai ya? Jam 11 ya. Berapa Bu? Sampai zuhur ya? Bagus. Nah, kita kembali kepada pemahaman tentang ubudiyah tadi itu ya. Saudara-saudara sekalian, ini harus kita tanamkan dalam diri kita. Semakin manusia sempurna kehambaannya kepada Allah, semakin sempurna kemanusiaannya. Semakin kurang kehambaannya pada Allah, semakin kurang kemanusiaannya. Manusia yang sempurna kehambaannya kepada Allah itu disebut dengan al-insanul kamil. Ini istilah dalam ilmu tasawuf ya. Al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Nah, kesempurnaan ini, kamaliyah ini, kesempurnaan ini lewat apa? Lewat kehambaan tadi itu. Makin kita sempurna kehambaan kita kepada Allah, makin sempurna kemanusiaan kita. Jadi keliru pandangan orang-orang modern yang berpikiran menyangka kalau manusia itu kepingin terhormat, maka tinggalkanlah agama, tinggalkanlah Tuhan, karena Tuhan itu membuat kita menjadi hamba. Hamba itu negatif. Nah, itu keliru. Keliru. Justru kalau kita menghambakan kita kepada Allah, maka kita akan merdeka. Karena kalau kita menghamba kepada Allah, kita tidak lagi menghamba kepada manusia-manusia yang lain. Dalam Al-Quran digambarkan orang yang sempurna kehambaannya ini kepada Allah, itu disebut sebagai wali. Kekasihnya Allah itu namanya wali ya. Apa itu ciri-ciri khas wali Allah? Dalam Al-Quran disebutkan, ala inna awliya Allahi la khawfun apa? Alaihim walahum yahzanun. Orang-orang yang menjadi kekasih Allah ini, apa artinya menjadi kekasih Allah ini? Dia hanya menghamba kepada Allah. Itu orang seperti ini, la khaufun alaihim, tidak ada kecemasan pada orang seperti ini. Walahum yahzarun, dan tidak sedih. Saudara-saudara, salah satu penyakit orang modern sekarang ini yang makin masif penyebarannya, itu yang disebut dengan penyakit ODGJ. Ya. ODGJ. Apa itu ODGJ? Orang dengan gangguan jiwa. Ya. Orang dengan gangguan jiwa. Orang modern ini orang yang cirinya sekarang ini banyak menderita penyakit rohani, penyakit mental. Apa salah satu bentuk dari bentuk atau manifestasi dari ODGJ ini? Kecemasan. Ini masalah kecemasan ini dalam bahasa Inggris sering disebut dengan anxiety, al-khauf, anxiety, cemas. Itu Masya Allah itu. Orang modern ini sekarang itu cemasnya luar biasa. Pel yang terkait dengan untuk anxiety killer, apa namanya, untuk membunuh kecemasan ini, menghilangkan kecemasan, itu Masya Allah banyak sekali.
jenis-jenisnya banyak sekali. Ada pil ini, pil itu, macam-macam. Dosisnya juga macam-macam. Makanya sekarang ini dokter penyakit jiwa itu laris banget. Kalau enggak percaya, saya dulu enggak pernah percaya. Saya enggak pernah percaya. Saya kira dokter penyakit jiwa itu ya dokter apa pinggiran gitu ya. Jauh lah dengan dokter anak. Dokter anak itu kan wah pasiennya kan banyak sekali. Ternyata saya pernah nganter seseorang pergi ke dokter jiwa itu. Pasiennya tuh bludak gitu. Saya kaget, loh ini ada apa? What is wrong with our society? Apa yang salah dengan masyarakat kita ini? Ternyata kecemasan ini ternyata masalah orang modern. Dan sekarang sumber kecemasan itu macam-macam. Bahkan sekarang ini ibu-ibu dan bapaknya nggak ada di sini, saudara-saudara. Sekarang ini ada orang cemas, tidak jelas alasannya apa. Orang sedih, tidak jelas alasannya sedih karena apa. Orang sedih itu kan jelas alasannya kan, mestinya lah ya. Putus pacar sedih itu wajar lah ya. Jadi apa caleg gagal sedih ya. Wah, biasa itu ya. Itu normal. Ini sekarang saudara-saudara ada orang sedih without any reason. Tidak jelas alasannya apa. Itu yang disebut di dalam psikologi modern ada istilah namanya existential anxiety, kecemasan wujud. Jadi tidak jelas alasannya apa, bukan karena utang, apa pinjol atau gagal caleg, bukan itu. Sedih ya sedih saja, nggak jelas alasannya ini. Nah, saudara-saudara, saya kok menduga penyakit modern yang namanya anxiety ini terus terang terjadi karena manusia tidak menjadi hamba Allah. Yakin saya, karena derajat kehambaan manusia kepada Allah itu turun drastis. Manusia sekarang lebih menghamba kepada yang lain-lain dari selain Allah, menghamba TikTok. Ada orang yang menghamba kepada follower. Nah, ini sekarang ada fenomena baru. Orang menghamba kepada follower, subscriber, menghamba kepada like dan dislike. Orang sekarang ini kalau nyetatus itu apa yang diharapkan? Like-nya banyak, betul gak? Nah, di sini nggak ada yang main medsos ini orang-orang baik-baik semua ini. Orang sekarang ini kalau nyetatus di medsos itu harapannya adalah di like banyak orang, di follow banyak orang. Makanya sekarang ini orang-orang itu punya pekerjaan baru, ya saudara-saudara. Apa pekerjaannya? Ngonten. Pekerjaan kok ngonten. Sekarang ini orang jadi hamba konten. Kalau kontennya di like, disenangi banyak orang, viral, wah bangga dia. Dia mengira kemanusiaannya bertambah. Jadi sekarang orang ini mengukur kemanusiaan dengan konten-konten ini. Makin kontennya laris dan viral, makin merasa dia penuh sebagai manusia. Dan orang sekarang ini untuk mengejar konten ini, Masya Allah, saya itu kadang-kadang tidak habis pikir itu. Ada orang yang sekedar untuk ngejar konten itu. Saya pernah lihat, ya, ini bukan ngocol ini, saya lihat sendiri. Ada orang itu pakai jilbab ini. Ini ada orang pakai jilbab ya. Kalau pakai jilbab otomatis perempuan dong ya. Ada orang pakai jilbab ngonten. Makan itu banyak sekali, sak meja begini.
Mantek kalau bahasa Jawanya itu molo-molo, apa molo-molo itu ya. Penuh apa mulutnya, wow itu habis. Orang kan tertarik, oh ini kok ada perempuan pakai jilbab makannya banyak, menarik ini. Terus di like gitu kan, jadi konten viral. Orang sekarang ini menghamba kepada konten. Saudara-saudara sekalian, penyakit kembali kepada anxiety tadi itu. Orang modern sekarang ini cemas. Itu karena tingkat kehambaan dia kepada Allah itu berkurang drastis. Jadi sebetulnya kalau mau mengatasi masalah kecemasan modern ini gampang sekali. Tingkatkan ubudiyah kita kepada Allah. Itu langsung drastis turun itu. Karena Allah sudah menjanjikan, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang yang hanya menghamba kepada Allah itu tidak akan takut kepada orang lain. Nah, kadang-kadang saya punya teman ini tongkrongannya tidak terlalu kelihatan kiai atau alim atau orang soleh. Tongkrongannya malah justru tongkrongan orang yang kayak tidak dekat dengan agama. Ini saya ceritakan, saya sebut saja namanya ya, kalau dia dengar senang ya alhamdulillah, saya menyenangkan orang kan berpahala ya. Teman saya namanya Sujiwo Tejo. Ada yang kenal Sujiwo Tejo? Ada yang kenal? Yang benar, sok kenal aja. Tahu gitu kan, kenal ya, tahu kan? Tahu Sujiwo Tejo. Ini Sujiwo Tejo itu kan tongkrongannya bukan kiai itu. Ya, mending saya pakai peci kan, wah, kelihatan kiai gitu. Sujiwo Tejo kan pakainya topi laken, ya, pakainya apa jas kulit, ya sarungan, tapi sarungannya bukan sarung kiai. Sujiwo Tejo itu bikin sarung sendiri, digambar-gambar sendiri, gambarnya orang, ya, bukan gambar apa ala, bukan sarung BHS, bukan. Kalau sarungnya kiai-kiai kan BHS, ya kan. Ini sarungnya orang-orang abangan, ya. Ini Sujiwo Tejo. Jadi tongkrongannya tidak kelihatan tongkrongan kiai, tapi ada hal yang mengagumkan pada Sujiwo Tejo. Dia pernah ngaku kepada saya, Kang Ulil. Dia kalau manggil saya Kang, Kang, sebenarnya percaya enggak? Apa? Saya itu sampai sekarang itu enggak punya rekening bank. Nah, terus gimana kalau sampai dapat honor terus piye? Ya sudah, saya suruh ngirim ke istri saya atau orang lain gitu. Tapi saya sekarang nggak punya rekening bank. Saya itu tidak pernah pegang uang sama sekali. Dan memang namanya Sujiwo Tejo ini ya memang kelihatan sekali orangnya nggak ngurus dunia memang. Nah, orang sekarang ini kok nggak punya saldo itu ya. Itu kira-kira gimana? Orang hidup kok nggak punya saldo, kira-kira cemas atau enggak? Jujur lah saja lah ya, ya pasti cemas lah ya. Ini ada orang zaman segini kok hidup tanpa saldo, karena nggak punya rekening bank, dan dia nggak ngerti jumlah kekayaannya berapa juga nggak ngerti karena nggak ngurus itu. Dalam hal ini dia agak mirip dengan Gus Dur. Gus Dur itu kalau dapat honor, ini saya menyaksikan sendiri dulu, kalau dapat honor pidato apa ceramah gitu, ya langsung dikasihkan kepada orang-orang dan tidak peduli apa yang dipegang berapa uangnya. Kadang-kadang Gus Dur itu tidak punya uang. Kalau menurut cerita Mbak Lisa, kadang-kadang Gus Dur itu mau pergi keluar kota untuk menghadiri acara, butuh beli pesawat, tiket pesawat, tidak punya uang. Lisa, kamu punya uang nggak? Soal belikan tiket dong. Itu biasa Gus Dur begitu itu. Ini orang-orang yang tidak cemas. Kenapa? Karena dia menyerahkan seluruhnya kepada Allah, percaya kepada Allah. Ini namanya hamba ya begini ini. Hamba itu seperti seorang anak masih bayi percaya kepada ibunya.
Itu hamba yang betul-betul hamba. Kalau kita ini sudah dewasa ini, kepercayaan kita kepada orang tua itu kan sudah agak berkurang itu ya. Wah iya, kalau orang tua kita ngirimi uang, kalau enggak gimana? Itu kan masih ada keraguan. Tapi kalau anak-anak bayi di pangkuan ibu, dia percaya ibunya ini akan menyusui dia kalau dia sedang lapar. Tidak mungkin dia ditelantarkan. Itu bayi. Hubungan seorang hamba dengan Allah seharusnya, saya ngomong begini gampang saudara-saudara, tapi saya juga nggak pernah mengamalkannya ini. Ya, tapi kan saya ini mencoba menularkan kebaikan, siapa tahu ada yang menangkap kebaikan ini mengamalkannya. Nah itu kalau menurut agama saya dapat komisi itu. Karena orang yang menunjukkan kepada kebaikan itu dapat pahala dari orang yang menjalankan kebaikan yang dia tunjukkan kepada orang lain. Jadi saya berharap, saya itu jadi orang muslim ini berharap komisi saja itu ya. Karena saya juga nggak bisa mengamalkan atau susah mengamalkan apa yang saya ceramahkan. Tapi yang penting kan saya tunjukkan kan. Jadi kehambaan yang ideal ini seperti ini, antara seorang bayi dengan ibunya. Gak ada, no doubt, la raiba fihi, kalau seorang ibu itu pasti akan menolong anaknya, pasti itu. Kita percaya kepada Allah seperti itu. Nah, orang kalau sudah sampai kepada level ini ya, itu tadi digambarkan oleh Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun itu. Tidak ada kecemasan, tidak ada kekhawatiran sama sekali itu. Nah saudara-saudara, semua agama itu sebetulnya ya ini ajarannya, mengajarkan kita ini hambanya Allah itu, hambanya Tuhan. Semua agama semua sama ini dalam hal ini ya. Dalam hal ini semua agama itu sama cita-citanya, yaitu manusia itu adalah hambanya pencipta alam raya ini. Cuma jalannya beda-beda. Dalam Islam kita punya jalan sendiri untuk menghamba kepada Allah. Jalan ini disebut dengan syariat. Ini jalan kita menghamba kepada Allah. Nah makanya orang itu tidak bisa menghamba kepada Allah itu tanpa melalui jalan, itu tidak bisa. Nah jalan ini apa? Ya jalan ini adalah disebut dengan syariat tadi itu, dan isinya syariat ini adalah dua sebetulnya ya. Syariat ini isinya dua. Pertama adalah syariat ini aturan yang mengatur hubungan kita dengan Allah, dan aturan yang mengatur hubungan kita dengan yang selain Allah ya. Orang lain, alam, binatang, tumbuh-tumbuhan dan yang lain-lain. Itu semua diatur oleh syariatnya Allah ya. Dan kalau ubudiyah kita kepada Allah ini meningkat, Allah sudah menjamin la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada kecemasan di dalam diri kita. Insya Allah kita sebagai manusia pribadi sehat mental, secara sosial juga sehat mental, secara bangsa juga sehat mental. Dan kesehatan mental sekarang, bahkan sekarang ini PBB itu sudah membuat hari namanya Hari Kesehatan Mental. Itu ada, saya nggak tahu tanggal berapa itu. Saya nggak pernah juga memperhatikan itu. Ada itu hari khusus apa mental health day itu ada. Ya. Kenapa? Karena isunya memang betul-betul serius ini. Ya. Nah cuma tadi itu dalam telaah kita ya, di sini kita sebagai orang beriman, menurut saya kecemasan masyarakat modern sekarang ini terjadi karena kita kurang kehambaannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf jika ada kekhilafan dan kekurangan, dan semoga kita semua diberkahi oleh Allah dengan kemampuan untuk terus-menerus meningkatkan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
dan semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini membawa barokah, membawa maslahah. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.